Oke, hai, selamat pagi semua. Aku izin memperkenalkan diri lagi. Aku Fadel dari ISUI yang hari ini akan menjadi juri untuk ronde final debat bahasa Indonesia OIM-FNP. Pada tadi mungkin audiens yang belum sempat mendengar mosinya, hari ini kami akan menyaksikan perdebatan di bawah mosi. Dewan ini percaya bahwa tidak ada pembenaran untuk membiarkan rezim-rezim jahat di masa lalu memberikan kompensasi material yang eksklusif kepada korbannya sebagai imbalan atas penghapusan sebagian atau seluruh kekejaman yang mereka lakukan sepanjang sejarah. Oke. Untuk memulai debatnya, saya langsung panggil pembicara pertama dari tim proposisi The Floor is yours. Ya, pemerintah. Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Tidak sepantasnya harga diri bisa dibeli. Tidak sepantasnya uang bisa memperbaiki segalanya. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim oposisi yang kami banggakan, serta para hadirin yang berbahagia. Saya, Beleti Salsa sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah akan mengawali perdebatan pada kali ini dengan mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini percaya bahwa tidak ada pembenaran untuk membiarkan rezim-rezim jahat di masa lalu untuk memberikan kompensasi material yang eksklusif kepada para korbannya sebagai imbalan atas penghapusan sebagian atau seluruh kekejaman yang mereka lakukan sepanjang sejarah. Kami dari tim pemerintah sangat setuju dengan adanya mosi yang disebutkan dan meyakini bahwa adanya kompensasi sebagai penghapusan riwayat kekejaman seseorang di masa lalu itu merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi karena berbagai tindakan kekejaman yang bagaimanapun bentuknya tidak bisa dibenarkan dan dibayar atau dihapus dengan sebuah kompensasi yang hanya sebagai uang kertas. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki argumentasi yang telah kami buat, izinkan saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah untuk menjelaskan definisi kata kunci dari mosi yang diberikan agar kita dapat berargumen dengan jelas di ranah yang sama. Yang pertama yaitu rezim. Rezim merupakan suatu kelompok yang berkuasa seperti negara atau pemerintahan yang memang memiliki kuasa terhadap sekelompok orang lainnya seperti rakyat sendiri maupun rakyat wilayah jajahan. Yang kedua yaitu kompensasi, yaitu merupakan suatu bentuk dukungan atau finansial berupa uang kepada orang yang berkaitan dengan pelaku. Kekejaman kemanusiaan, yaitu suatu kegiatan yang berlawanan dengan hak asasi manusia seperti kerja paksa, pembunuhan massal, perbudakan, penjajahan dan lain sebagainya dan tidak sesuai dengan moral manusia. Oleh karena itu, kami simpulkan bahwa maksud dari mosi yang diberikan yaitu Dewan ini percaya bahwa tidak ada pembenaran untuk membiarkan suatu kelompok atau pemerintahan yang berkuasa di masa lalu memberikan pergantian finansial kepada para korban sebagai imbalan atas penghapusan sebagian atau seluruh kekejaman yang mereka lakukan sepanjang sejarah. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim pemerintah membatasi mosi yang diperdebatkan pada pagi hari ini yaitu kolonialisme sepanjang sejarah yang berkaitan dengan berbagai tindakan kekejaman moral di suatu wilayah.
Saya sebagai pembicara pertama akan mengawali argumen pada pagi hari ini. Kemudian pembicara kedua dari tim pemerintah akan membawakan argumen pembicara pertama dan juga berbagai bukti. Kemudian pembicara ketiga akan mengelaborasi argumen pembicara kedua dan juga perdebatan kali ini. Kami dari tim pemerintah setuju dengan adanya mosi hari ini yang berkaitan dengan sebuah kompensasi yang bisa menghapus sebagian atau yang tidak setuju menghapus sebagian atau kesalahan di masa lalu. Karena pada hakikatnya setiap hak asasi manusia dan harga diri manusia tidak bisa dibeli. Jika kompensasi ada untuk menghapus adanya kejahatan, berapa banyak orang yang akan berkuasa dan melakukan perbudakan, penjudian, penjualan manusia, pembunuhan massa dan sebagainya. Berapa banyak orang yang di bawah memiliki ekonomi di bawah standar yang tidak mendapatkan keadilan. Berapa banyak masyarakat di suatu negara yang kehilangan haknya sebagai warga negara. Bagaimana dengan hak mereka yang sudah terlanjur hancur, tertindas dan hilang bagaikan debu? Jikalau kompensasi bisa menghapus riwayat kekejaman tersebut, di mana letak moral dan harga diri kelompok atau pemerintah tersebut? Apakah mereka tidak merasa malu dan hina atas apa yang telah dilakukan? Bayangkan ketika mereka melakukan kekejaman yang menumpahkan banyak darah dan air mata, lalu mereka cuci tangan dengan adanya segelintir kompensasi yang diberikan. Apakah itu dapat menghapus luka, air mata, dan darah yang keluar? Tentu tidak. Kita bisa mengambil contoh kolonialis Belanda yang merugikan banyak orang. Banyak orang mati, kelaparan. Mereka tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia yang bisa hidup tentram di negara sendiri. Mereka mengambil semua yang ada di Indonesia dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Contoh VOC yang merugikan banyak orang dengan merampas hak ekonomi orang Indonesia, di mana kita tidak dibiarkan untuk memiliki tanah di Indonesia. Apakah itu dapat digunakan dengan hanya penggantian kompensasi? Tentu tidak. Oleh karena itu kami simpulkan, kami katakan sekali lagi bahwa kami dari tim pemerintah sangat setuju dengan adanya mosi hari ini. Terima kasih. Terima kasih pembicara pertama dari tim pemerintah atas speech-nya. Selanjutnya untuk membuka kasus dari tim oposisi, saya panggil pembicara pertama oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan memulai argumen dalam 3, 2, 1. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pemerintah dan hadirin yang saya hormati. Baik, kami dari tim oposisi jelas sangat menentang mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa tidak ada pembenaran untuk membiarkan rezim-rezim jahat di masa lalu memberikan kompensasi material eksklusif kepada para korban sebagai imbalan atas penghapusan sebagian atau seluruh kekejaman yang mereka lakukan sepanjang sejarah. Hadirin sekalian, kami dengan jelas justru menentang dan posisi kami adalah bahwa ada justifikasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau rezim-rezim jahat masa lalu untuk memberikan kompensasi material yang eksklusif. Pertama-tama izinkan saya menyoroti perihal material eksklusif yang ada pada mosi kita hari ini. Material eksklusif di sini pertama-tama kita bisa memandangnya sebagai uang atau kompensasi, tapi penggunaan dari uang tersebut tidak bisa kita batasi. Dan kebutuhan yang ada di korban itu menjadi hak-hak mereka dalam mengalokasikan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat status quo yang ada secara aktual, yang secara real di negara ini misalnya. Apakah pada realitinya memang ada rezim-rezim yang sudah bertanggung jawab sepenuhnya atau responsibel terhadap kejadian-kejadian yang dilakukan di masa lalu dalam bentuk apapun? Banyak kasus-kasus di mana bahkan rezim-rezim tutup mata dalam merekognisi kejadian-kejadian di masa lalu. Jadi, jika justifikasinya adalah memberikan kompensasi material eksklusif, ini kita kan bisa melihatnya sebagai satu usaha yang konkret, satu usaha yang bisa dilakukan, satu usaha yang bisa melihat bahwa rezim ini betul-betul mengakui kesalahan mereka, merekognisi kesalahan mereka di masa lalu. Bukan berarti mereka malu, justru dengan adanya pemberian kompensasi ini akan menciptakan sebuah dimensi sosial di mana masyarakat punya kesadaran sosial bahwa memang rezim telah melakukan kejahatan di masa lalu. Lalu yang berikutnya adalah eksklusivitas di sini justru
membuat adanya mekanisme yang ketat, membuat ada mekanisme yang menghindarkan adanya praktik-praktik yang justru salah sasaran. Ketika material yang dibaca sebagai material yang eksklusif, maka orientasi kita fokusnya terhadap korban-korban kejahatan kemanusiaan di masa lalu itu. Lalu berikutnya, kita membaca ada analisa kebutuhan yang berbeda dalam perspektif interseksionalitas. Korban-korban kejahatan HAM itu tidak bisa kita baca mereka punya latar belakang yang sama. Ada perbedaan kelas dan sebagainya. Maka pendekatannya instruksi saya adalah, maka pendekatan yang bisa dilakukan secara efektif adalah memberikan hal yang general, yaitu kompensasi material yang memang menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi setiap korban-korban. Yang berikutnya adalah tentunya pemberian kompensasi material yang eksklusif ini mempunyai nilai praktis, kebermanfaatan dan juga efektif. Bukan berarti rezim menutup dialog dan diskusi dengan korban-korban, tetapi adanya pemberian ini justru bisa menginklusikan semua bentuk kasus secara holistik. Ketika tidak ada perbedaan interseksional, maka kalau pendekatannya tidak melalui material atau tidak melalui kompensasi, akan terjadi diskusi-diskusi yang tidak berujung. Justru adanya pemberian material yang eksklusif ini bisa memberikan setidaknya satu langkah konkret dari rezim untuk mengakui kesalahan mereka dan memberikan perhatian atau dukungan kepada korban-korban kejahatan di masa lalu. Berikutnya, telah saya sorot tadi perihal membagikan kesadaran sosial. Tadi kalau tim pemerintah menganggap ini apakah rezim malu dan sebagainya, justru ini menjadi sebuah proses epistemik yang kami lihat positif. Ketika ada pemberian kompensasi secara menyeluruh, maka masyarakat akan peka dan sadar terhadap kejadian-kejadian di masa lalu itu. Lalu yang berikutnya adalah kami menyoroti dalam mosi ini ada kata penghapusan. Tapi hadirin sekalian, kita tidak bisa membaca penghapusan sebagai literal karena konteks-konteks yang berada di zamannya itu tidak bisa terpisahkan dan efek-efek turunan tidak bisa kita pisahkan begitu saja. Bagaimana mungkin kita mengandaikan adanya penghapusan yang 100%? Itu tidak mungkin. Karena subjek-subjek di lain atau di luar korban juga hadir di dalam interaksi sosial kita. Jadi bila saya misalnya memberikan kompensasi sebagai pemerintah kepada korban A, bukan berarti itu menutup celah untuk menyelesaikan dan menghapus itu. Masih ada subjek-subjek lain yang bisa melanjutkan advokasi agar pemberian kompensasi yang eksklusif ini terus dilakukan dan bisa berdampak pada adanya justifikasi untuk pemerintah melakukan mekanisme-mekanisme yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, argumentasi-argumentasi dari tim oposisi, dan dengan jelas saya menyatakan bahwa tim oposisi di sini mengungguli tim pemerintah karena kami yakin justifikasi seperti ini adalah justifikasi yang dapat dilakukan, justifikasi yang tidak dilihat dalam satu perspektif saja sebagai hal yang negatif, tapi kita lihat implikasi-implikasi turunan dari hal ini jelas dapat dibaca sebagai sebuah usaha yang konkret, sebuah usaha yang tidak mengabaikan atau tidak sama sekali menghapuskan apa itu hak asasi manusia, malah justru membuat rekognisi tentang hal ini justru terrealisasikan dengan real. Terima kasih. Terima kasih pembicara pertama dari oposisi. Selanjutnya untuk melanjutkan kasus dari pemerintah, saya panggil pembicara kedua dari pemerintah. Waktu dan tempat dipersilakan. Argumentasi semuanya hitungan 3, 2, 1. Hadirin yang sekalian, saya sebagai pembicara kedua akan menguatkan argumen dari pembicara satu tim pemerintah. Sebelum saya menjelaskan argumen-argumen yang akan saya berikan, izinkan saya untuk menanggapi argumen-argumen dari tim kontra. Yang pertama, mereka mengatakan suatu usaha yang dilakukan untuk menembus dalam bentuk apa, dan kami menjelaskannya karena pada dasarnya tidak ada kompensasi material yang eksklusif dapat menghapuskan kekejaman apapun. Bahkan dengan permintaan maaf tidak akan menghapuskan kekejaman yang telah dilakukan. Selanjutnya tim kontra mengatakan bahwa tiap-tiap korban memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Justru karena itu, bagaimana kita bisa mengukur latar belakang yang berbeda-beda dengan hanya setumpukan kertas? Saya di sini akan menjelaskan perspektif korban atau keluarga korban dari kekejaman rezim yang telah dilakukan. Karena
Kekejaman, luka, dan hal tersebut tidak akan pernah bisa digantikan dengan uang. Dan luka-luka masa lalu tidak akan bisa digantikan dengan uang, saudara-saudara. Contohnya ialah Jepang yang menjajah Indonesia, yang dimana mereka melakukan kerja paksa kepada penduduk Indonesia kala itu. Mereka menderita dan tidak memiliki kebebasan dan hak sebagai seorang manusia. Saudara-saudara, bayangkan hal tersebut terjadi pada keluarga Anda. Bayangkan hal tersebut terjadi pada Anda sendiri. Dan mereka yang melukai hidup Anda dan keluarga Anda memberikan uang. Dan uang tersebut untuk meminta maaf atas kejadian tersebut tentu bisa saja dimaafkan. Namun apakah uang akan menggantikan luka tersebut, kekejaman tersebut? Apakah bisa? Tentu saja tidak akan pernah bisa. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Belanda juga pernah menjajah Indonesia. Mereka memaksa penduduk Indonesia itu untuk kerja paksa, kerja rodi demi bangsa lain, demi bangsa Belanda. Seperti pembuatan panurukan dan lain-lainnya. Dan kita juga lihat bahwa tidak hanya kejahatan yang fisik, kita juga telah menjadi korban atas kejahatan moralitas. Yang dimana saat itu wanita-wanita kita dijadikan pelacur, dijadikan alat pemuas bagi para penjajah. Apakah dengan uang, dengan seteguk uang akan bisa menghapuskan hal tersebut, akan bisa menghapuskan kejadian, kekejaman hal tersebut? Ingat saudara-saudara, pahlawan di masa lalu, pahlawan dari berbagai negara telah memperjuangkan dan melawan rezim di negara dan wilayahnya masing-masing. Dan pemerintahnya di zaman sekarang menerima uang untuk menghapus kekejaman tersebut. Apakah hal tersebut merupakan hal benar? Jika iya, jawabannya kami rasa nasionalisme Anda patut dipertanyakan. Saudara-saudara, apa fungsi uang untuk mengobati luka dan rasa trauma atas hal yang menimpa mereka? Mereka yang menjadi korban atas rezim apapun itu. Ingat, tidak hanya di Indonesia saja, teman-teman, saudara-saudara. Kekejaman rezim tersebut terdapat di belahan negara dunia lain, di belahan dunia lain. Kita juga bisa melihat seperti kasus Nazi. Mereka memburu, mereka membinasakan kaum Yahudi. Mereka tidak mempunyai hak sebagai seorang manusia. Mereka kabur ke negara-negara lain untuk melakukan perlindungan, untuk mendapatkan perlindungan. Dan ingat, kejadian tersebut tidak hanya terjadi di masa lalu, bahkan efeknya terjadi sampai hingga sekarang. Mereka merasa trauma terhadap hal-hal nasionalisme, dan juga mereka trauma atas negara-negara dan juga bangsa Jerman. Saudara-saudara, kekejaman dari rezim apapun itu merupakan hal yang tidak benar, saudara-saudara. Apakah uang akan menghapus luka yang terjadi? Apakah uang akan mengobati luka jutaan atau bahkan ratusan jiwa korban-korban di masa lalu? Nampaknya tim oposisi keliru dalam memberikan argumennya. Saya selaku pembicara kedua dari tim pemerintah, kami ikhlas menolak atas pemberian uang untuk menghapus luka, derita, air mata, dan hak korban yang dirampas atas perilaku yang tak bermartabat dari rezim-rezim tersebut. Terima kasih. Terima kasih pembicara kedua dari oposisi. Sebelum kita lanjut ke pembicara selanjutnya, diingatkan bagi teman-teman penonton untuk menghargai teman-teman pembicara dengan tetap diam dan yang mendengarkan perdebatan sesuai jalannya. Oke, selanjutnya untuk melanjutkan kasus dari tim oposisi, saya panggil pembicara kedua dari oposisi. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian. Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Pertama-tama, izinkan saya untuk menegaskan kembali bahwa kami dari tim oposisi mempercayai bahwa pembenaran untuk membiarkan rezim jahat di masa lalu memberikan kompensasi itu ada justifikasi yang jelas. Tadi pembicara 1 maupun pembicara 2 sedikit banyak menyinggung soal moral dan etis. Pertanyaan saya, ada begitu banyak teori of ethics di dunia ini, ada begitu banyak pandangan moral di dunia ini.
Maka saya ingin bertanya, pandangan moral mana yang kalian gunakan untuk melihat bahwa tidak ada pembenaran yang dapat kita lakukan untuk menghapuskan kejahatan masa lalu yang dilakukan rezim dalam bentuk memberikan pemberian material. Karena kalau kita kembali merujuk kepada karya Immanuel Kant, salah satu filsuf paling terkenal di era modern, di dalam bukunya yang berjudul Kritik Atas Akal Budi Murni, bahkan di dalam pandangan etisnya sekalipun dia membenarkan adanya kolonialisasi. Jadi tidak serta-merta pandangan etis itu semuanya memberikan sesuatu yang sifatnya virtue. Di sini kami menegaskan, kami berangkat dari perspektif utilitarianisme dan juga pragmatisme, bahwa segala sesuatu itu perlu memiliki penyelesaian. Tadi diberikan contoh misalnya bahwa bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh rezim Nazi di bawah kepemimpinan Hitler yang telah merenggut harkat, martabat, hak, bahkan jiwa orang-orang Yahudi di masa lampau. Apakah itu semua dapat digantikan dengan material? Tentu itu tidak bisa digantikan serta-merta dalam bentuk mengganti nyawanya. Tapi rezim Hitler itu sudah runtuh, sudah tidak ada. Apakah kita akan membiarkan begitu saja? Tentu harus ada penyelesaiannya. Salah satu bentuk penyelesaiannya adalah rezim yang saat ini yang telah menggantikan rezim Nazi itu, atau dalam pengertian ini adalah pemerintahan Jerman yang sudah demokratis, perlu memberikan kompensasi agar apa? Merestorasi hak korban dan juga martabat yang telah hilang. Mereka, rezim ini tidak mempunyai kesalahan di masa lalu, tapi mereka bertanggung jawab atas kesalahan rezim di masa lalu. Dalam bentuk apa? Memberikan kompensasi material. Justru ketika korban-korban itu beragam, maka dengan kompensasi material kita dapat menutupi keberagaman itu, dapat menyelesaikan problem-problem ini karena konteks yang begitu banyak. Dan lagi pula, kita tahu di dalam era kontemporer ini, setiap negara itu tidak bisa berdikari. Dalam artian kita perlu kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, salah satu kunci untuk kerjasama dengan negara lain adalah reputasi negara yang baik di dunia internasional, di kancah internasional. Bagaimana kita dapat bekerjasama melakukan investasi dengan negara-negara lain kalau kita saja di dalam negeri belum menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran masa lalu? Katakanlah misalnya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Orde Baru. Apakah kita akan membiarkan begitu saja korbannya? Justru kami di sini hadir dengan solusi memberikan kompensasi material. Jika kalian menolak itu sebagai penyelesaian masalah, maka penyelesaian masalah seperti apa yang bisa kalian tawarkan kepada kami dan kepada para hadirin sekalian? Dengan begitu, dengan penyelesaian kompensasi ini, dengan memberikan kompensasi material, mata dunia akan tertuju kepada kita, melihat bahwa Indonesia ataupun Jerman justru menjunjung tinggi hak asasi manusia, menekankan hak asasi manusia. Sekarang coba kita berangkat dari teori keadilan John Rawls di dalam bukunya Teori Keadilan, atau dari teori keadilannya Derrida yang membahas begitu banyak tentang retributive justice. Ketika kalian berbicara mau itu dari perspektif retributive justice maupun restorative justice, ujungnya adalah penyelesaian masalah. Jika kompensasi ini tidak dilihat sebagai sesuatu usaha untuk menyelesaikan masalah, maka seperti apa sebenarnya pandangan hukum yang ingin kalian angkat? Lebih jauh lagi, di negara-negara common law sekarang berkembang yang namanya pragmatisme hukum. Salah satu pencetusnya adalah Richard Posner di dalam bukunya yang berjudul Overcoming Law yang diterbitkan tahun 1997. Dia menegaskan pentingnya empat asas penting di dalam jurisprudensi. Yang pertama adalah pentingnya konteks, yang kedua adalah preseden, yang ketiga the lack of foundation, ketiadaan fondasi, yang keempat adalah perspektif alternatif. Semua konsep-konsep ini hadir untuk memberikan kita solusi penyelesaian masalah seperti apa. Itulah pentingnya perspektif alternatif, bahwa ini korban-korban yang menjadi kekejaman rezim masa lalu begitu banyak, begitu ragam. Dan rezim-rezim yang tidak bersalah yang di masa sekarang tetap perlu bertanggung jawab. Dalam bentuk apa? Dalam perspektif hak asasi manusia, yang pertama yang paling penting adalah mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua adalah permohonan maaf. Yang ketiga adalah kompensasi dalam bentuk penggantian material. Itu adalah langkah konkret yang telah dilakukan dunia dalam menghadapi atau menyelesaikan problem-problem masa lalu. Bukan berarti kita dapat mengembalikan jiwa mereka, tapi itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap hak asasi manusia, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan masa lalu. Sekian argumentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas speech-nya. Selanjutnya untuk merangkum kasus dari tim pemerintah, saya panggil pembicara ketiga dari pemerintah. Waktu dan tempat. Cek. Argumen saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang kejahatan kemanusiaan, kita memaknainya sebagai relasi kuasa yang mana penguasa bertindak semena-mena pada yang tidak berdaya. Dan berbicara tentang kompensasi, imbalan, uang, maka kembali kita berbicara tentang relasi kuasa antara yang bermodal dan yang tidak. Yang jadi pertanyaannya, apakah dalam mosi ini yang berkuasa masih ingin menunjukkan cakar kuasanya kepada yang tidak berdaya dengan hanya embel-embel pemberian uang semata? Sangat ironis. Maka hadirin, dengan mosi yang kita perdebatkan pada siang hari ini, yakni Dewan ini percaya bahwa tidak ada pembenaran untuk membiarkan rezim-rezim jahat di masa lalu untuk memberikan kompensasi yang eksklusif kepada para korbannya sebagai imbalan atas penghapusan sebagian atau seluruh kekejaman yang mereka lakukan sepanjang sejarah. Hadirin yang terhormat, sebelum saya mengelaborasi jalannya perdebatan pada siang hari ini, izinkan saya untuk membindas habis argumen yang telah disampaikan oleh pembicara dari tim oposisi. Yang pertama, pembicara pertama dari tim oposisi menyampaikan bahwa banyak rezim tutup mata. Memang benar ini terjadi, banyak rezim tutup mata dan itu tidak dapat dibiarkan. Namun, hadirin yang terhormat, apakah dengan kompensasi maka mereka bisa dianggap lebih baik? Apakah mereka setingkat lebih tinggi daripada dengan mereka yang tutup mata? Tentu saja tidak. Para korban tetap memaknai mereka, apapun yang mereka lakukan, sebagai penjahat di masa lalu yang telah melukai hati mereka, menghancurkan harapan mereka, menghancurkan keluarga mereka. Maka tidak ada bedanya maupun yang tutup mata dengan yang memberikan imbalan. Mereka sama saja tetap penjahat dan mereka tidak bisa dijustifikasi sebagai sesuatu yang lebih baik ataupun lebih benar. Yang kedua, pembicara pertama dari tim oposisi juga menyampaikan bahwa korban kejahatan kemanusiaan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Memang, sekali lagi itu memang berbeda-beda. Lantas, dengan adanya perbedaan ini, apakah dengan uang itu menyamaratakan semuanya? Tentu tidak. Bagaimana dengan penghitungan kerugiannya? Seperti yang mereka sebutkan, bahwa ini semua itu berbeda. Maka lantas, begitupun dengan pergantian kerugiannya pun pasti berbeda-beda. Apakah ada standar khusus dalam pemberiannya? Tentu tidak. Apalagi berbicara tentang finansial, tentang keuangan, hal itu dapat diperhitungkan. Tetapi dengan kejahatan kemanusiaan, tentang luka, itu tidak bisa diperhitungkan, saudara-saudara. Apakah bisa dihitung? Bisa dibedakan? Bisa disamaratakan? Siapa yang berhak menentukan nominalnya jika begitu? Tentu tidak, karena luka adalah luka dan bukan sesuatu yang nominal dan bisa dihitung. Begitupun tidak bisa diganti dengan uang, saudara-saudara. Dan ini sangat tidak masuk akal. Yang ketiga, pembicara kedua dari tim oposisi menyebutkan mengenai penghapusan tidak bisa dimaknai secara literal. Nah, hadirin yang berbahagia, justru dengan adanya narasi penghapusan ini sudahlah aneh. Apakah rezim jahat di masa lalu berniat untuk bercuci tangan? Jika mereka berniat untuk mengganti rugi, sudah sepantasnya tidak ada kata penghapusan di sini, karena mereka sendiri memang berkewajiban untuk mengganti luka yang diterima oleh para korban, karena mereka sendiri dengan sadar melakukan kejahatan di masa lalu itu. Maka dengan adanya narasi penghapusan ini sudah tidak dapat untuk dibenarkan. Kemudian yang terakhir, pembicara kedua dari oposisi menyatakan bahwa teori moralitas itu banyak, menyebutkan berbagai jenisnya. Namun di sini saudara-saudara, kami dari tim pemerintah meyakini bahwa luka hanya berarti satu, meskipun moral berarti banyak. Luka, kejahatan kemanusiaan hanya berarti kesedihan, kerugian bagi para korban. Lantas ada apa dengan artinya moral? Tapi luka itu hanya satu. Semua korban merasakan hal yang sama dan kita patut memberikan perspektif kita kepada para korban tersebut, saudara-saudara. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengelaborasi jalannya perdebatan pada siang hari ini. Berbicara tentang pemberian moralitas atau perspektif moralitas, maka kemudian ada usulan untuk pemberian kompensasi, pemberian imbalan.
Hadirin yang berbahagia, sesuatu yang diberikan imbalan itu berkaitan dengan aksi seseorang yang menurut aturan tertentu berhak untuk menerimanya. Tapi di sini korban kejahatan kemanusiaan, apa yang perlu diberikan imbalan? Di sini mereka telah menanggung rasa luka dan sedih yang ditanggung dari masa lalu, dan berkaitan dengan imbalan, apakah memang itu pantas untuk dilakukan? Mereka itu sesuatu yang perih, pilu, luka mendalam yang dialami keluarga korban. Uang sebesar apapun tidak akan bisa menghilangkan derita dan trauma yang mereka rasakan di masa lalu mereka. Berapa banyak korban dan kesedihan yang mereka tanggung? Apakah dengan imbalan, dengan pembayaran, maka kejahatan itu dianggap tuntas dan menghilang? Tentu saja tidak, bukan? Rezim otoriter manapun yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan atas kesadaran dan kuasa mereka sendiri memiliki kewajiban moral untuk mengganti rugi. Sekali lagi kami tekankan, kewajiban. Lantas dengan adanya kewajiban, apakah mereka masih bisa tolong hapuskan kejahatan kami, lupakan kejahatan kami? Tentu tidak. Pergantian kerugian bukan artinya melupakan kejahatan mereka. Begitupun dengan kerjasama, kerjasama seperti yang Belanda lakukan, Jepang lakukan dengan Indonesia. Oke, kerjasama merupakan sesuatu hal yang lain karena terjadi di masa kontemporer, tapi tidak dalam artian bahwa kejahatan mereka di masa lalu itu hilang seperti debu. Tentu saja tidak, karena korban di masa lalu kita pun memiliki batu nisannya sendiri yang tampak sampai sekarang. Lantas, apakah kejahatan mereka bisa dilupakan? Karena batu nisan mereka pun masih ada sampai sekarang. Kemudian, tadi pembicara kedua dari tim oposisi juga menyebutkan mengenai hal Orde Baru dan semacamnya. Sekali lagi kami tekankan, di sini kami memperdebatkan mengenai kolonialisme. Kami membatasi perdebatan hal ini dalam hal kolonialisme yang mana rezim sesuatu kelompok orang suatu negara berkuasa akan kelompok masyarakat yang lainnya. Kolonialisme seperti yang disebutkan oleh pembicara pertama kami. Maka pemberian argumen yang disampaikan sungguh kurang masuk akal di sini karena keluar jalur dari apa yang sudah diperdebatkan sebelumnya. Kemudian mengenai langkah konkret penyelesaian problem di sini merupakan kewajiban sekali lagi. Maka tidak memerlukan embel-embel penghapusan apalagi pelupaan kejahatan masa lalu mereka. Maka kami dengan teguh sebagai tim pemerintah meyakini setuju dengan mosi bahwa pemberian imbalan itu sekali lagi tidak dapat dibenarkan, apalagi pelupaan kejahatan mereka, penghapusan kejahatan mereka. Kami sangat tidak setuju akan hal itu dan kami berkeyakinan bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan. Selamat kasih, urang. Terima kasih pembicara ketiga dari pemerintah. Selanjutnya untuk merangkum kasus dari oposisi, saya panggil pembicara ketiga dari oposisi. Saya akan memulai argumen saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebetulnya sebelum saya mengklarifikasi dan mengelaborasikan rangkuman dari kasus-kasus yang tim oposisi bawa, saya akan menyampaikan beberapa argumentasi atau bantahan terhadap tim pemerintah. Yang pertama-tama, sebetulnya ada semacam kesalahan logika informal ketika kita berbicara awal mula dari sebuah kompensasi. Itu jelas-jelas kan konteksnya itu kompensasi material eksklusif, tapi tim pemerintah seolah-olah jumping conclusion atau kesimpulan yang melangkahi dalam artian tidak memaknai bahwa adanya semacam kompensasi material itu sebagai semacam tanggung jawab atau restitusi dari seorang pelanggar kejahatan masa lalu. Tapi tidak berhenti di situ. Ada kesalahan definisi juga yang dibicarakan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah mengenai rejim. Sedikit mengulas tentang definisi. Apa itu definisi? Dalam logika formal, definisi itu mengandung dua unsur penting. Yang pertama itu mengenai genus proximum dan diferensia spesifika. Genus proximum itu berbicara mengenai kelas yang umum dari
definiendumnya ini dijelaskan. Diferensia spesifika itu berbicara mengenai apa yang membedakan dari kelas umum tersebut. Berbicara definisi rejim, dikatakan bahwa rezim itu kemudian diarahkan atau digiringkan pada yang namanya kolonialisme. Menurut saya ada kesalahan, karena apa? Karena kita tidak bisa memaknai rejim itu sebagai kolonialisme, apalagi tadi mengatakan bahwa VOC di Indonesia itu merupakan semacam rejim. Itu kan menurut saya itu ada semacam jumping conclusion, dalam artian bagaimana kita bisa mengatakan VOC itu kolonial, maksud saya rejim, sedangkan rejim biasanya di dalam dimensi politis yaitu berkembang dan berakar pada kekuasaan atas, sebelumnya itu ada kekuasaan yang sah. Kemudian berangkat dari argumen selanjutnya dari tim pemerintah, seringkali menyempitkan kompensasi material itu pada uang lagi dan uang lagi. Pada dasarnya ini yang menjadi semacam kedangkalan juga, dalam artian bagaimana hanya restitusi yang dihadirkan itu dalam pengiringan uang dan uang. Justru yang perlu diperhatikan adalah level pragmatis dari konsekuensi praktis yang dihasilkan uang, bukan menyoali manifestasi dari kompensasi material tersebut. Kemudian selanjutnya pada narasi penghapusan ada semacam argumentasi bahwa narasi penghapusan ini justru malah makin memperparah dari atau mengafirmasi dari rejim-rejim jahat. Menurut saya narasi penghapusan itu tidak selalu dimaknai untuk bisa menghapuskan keseluruhan, termasuk keseluruhan kesadaran. Kesadaran itu ibarat energi. Energi itu tidak dapat dimusnahkan, sama seperti kesadaran. Kesadaran itu tidak bisa dimusnahkan. Kemudian pada kesimpulannya, untuk merangkum dan mengelaborasikan bahwa tim oposisi itu berpegang teguh pada beberapa pendekatan. Tadi sudah dijelaskan dari pendekatan interseksional, bagaimana analisis mengenai perspektif korban, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban. Kemudian di narasi tentang hukum, bagaimana hukum itu kan sebuah bentuk pertanggungjawaban, adanya restitusi bahwa pemberian kompensasi tersebut. Kemudian untuk menyimpulkan dari beberapa justifikasi tersebut, kita melihat bahwa mosi ini, dewan ini percaya bahwa tidak ada pembenaran. Ini sangat berani, karena apa? Karena tidak ada itu dalam logika formal, itu luas sekarangnya itu universal. Sedangkan ada satu saja justifikasi yang bisa dibuktikan oleh kelompok kami, kelompok oposisi, salah satunya dari pembuktian atas restitusi dari rejim-rejim jahat sebelumnya. Ini bisa masuk pada yang namanya kontra-eksempel. Karena apa? Karena hal partikular yang mengkontrakan hal universal itu bisa saja merobohkan argumen atau mosi tersebut. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih pembicara ketiga. Selanjutnya untuk menutup kasus dari tim oposisi, saya panggil pembicara balasan tim oposisi. Baik, terima kasih atas waktunya para hadirin sekalian yang saya hormati. Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Di sini saya sebagai pembicara balasan akan merangkum, mengelaborasi jalannya pertandingan debat antara tim oposisi dan tim kontra dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa tidak ada pembenaran untuk membiarkan rezim-rezim jahat di masa lalu memberikan kompensasi material yang eksklusif kepada para korbannya sebagai imbalan atas penghapusan sebagian atau seluruh kejahatan yang telah mereka lakukan sepanjang sejarah. Mari kita melihat kembali ke sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Dulu, metode yang paling digunakan, yang paling umum digunakan itu adalah
verifikasionisme atau verifiabilitas yang dikembangkan oleh kelompok lingkaran Wina. Tapi seiring perkembangan zaman, muncullah metode yang hingga saat ini kita gunakan. Apa itu? Itu yang disebut dengan metode falsifikasionisme. Seperti yang sudah disebutkan oleh pembicara ketiga tadi, bahwa dalam mosi ini, Dewan ini percaya bahwa tidak ada, artinya term universal, tidak ada sama sekali justifikasi yang dapat membenarkan mosi tersebut. Sedangkan di sini kelompok kami telah memberikan begitu banyak argumen justifikasi terkait pembenaran atas mosi ini. Artinya, dalam konteks metodologi ilmu pengetahuan, ini telah terfalsifikasi. Itu yang pertama. Sekarang saya ingin membandingkan argumentasi yang telah sama-sama kita utarakan dengan baik itu dari tim oposisi maupun tim pemerintah. Tadi sudah disebutkan bahwa tim pemerintah terus-menerus mengulang kompensasi sebagai penghapusan dan sebagai macamnya. Di sini kami menegaskan bukan hanya kompensasi material eksklusif, tapi tentu di mana-mana kita tahu dalam studi hak asasi manusia, sebelum memberikan kompensasi material diperlukan pengakuan terlebih dahulu, yang kedua adalah permintaan maaf, barulah kompensasi. Dan penghapusan di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pembicara ketiga, itu sama seperti kesadaran, tidak bisa dihapuskan secara keseluruhan. Justru dengan penghapusan itu, menghapus sebagian dosa-dosa itu, memberikan kita ingatan atau refleksi terhadap kejahatan yang telah terjadi di masa lampau agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Dan di sini adalah bentuk advokasi dari pihak pemerintah terhadap kejahatan yang telah terjadi. Dan yang ketiga adalah soal pandangan etis yang sudah saya tanyakan. Saya bertanya tentang pandangan etis dan moral apa yang sebenarnya kalian gunakan menjadi pijakan utama. Tapi sungguh sangat disayangkan tim pemerintah justru hanya membalasnya dengan retorika semata. Tadi juga tim pemerintah juga membahas tentang ketidakmasukakalan argumentasi dari tim oposisi. Saya ingin bertanya, definisi dari tidak masuk akal itu menurut kalian apa? Kita harus kembali merujuk kepada bukunya Aristoteles, karena itu buku pertama yang membahas tentang logika formal yang kemudian dikembangkan oleh Francis Bacon, bapak ilmu pengetahuan modern, di dalam bukunya Novum Organum. Tidak masuk akal itu artinya ada prinsip-prinsip penalaran yang dilanggar di sana. Sedangkan kami tidak melanggar itu satupun. Jika kalian mampu, maka tunjukkan di mana logical fallacy yang telah kami berikan. Yang terakhir adalah terkait retributive justice dan restorative justice, bahwa dalam perspektif manapun, hukum manapun, penyelesaian masalah dan penghapusan itu tidak pernah dihapuskan atau akan terus ada. Kurang lebih itu argumen dari saya. Terima kasih. Oke, untuk menutup kasus dari pemerintah dan menutup debatnya sekaligus, saya panggil pembicara balasan dari tim pemerintah. Argumen akan saya mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Para hadirin sekalian, saya selaku replay speech akan mewakili dari tim pemerintah dan akan merangkum pembicara pertama dari tim pemerintah hingga pembicara ketiga, dan juga merangkum argumen dari pembicara pertama hingga pembicara ketiga dari tim oposisi. Sayang sekali hadirin bahwa tim oposisi hanya menjelaskan teori-teori saja tanpa menyebutkan konkret yang jelas. Mereka tidak menjelaskan fakta yang ada. Mereka hanya berkutik di teori sementara ini bukan tentang teori, namun ini tentang luka, derita di masa lalu, saudara-saudara. Dan terlepas dari teori moral dan etis yang beragam, ingat hal tersebut dijadikan pembenaran atas tindakan mereka tersebut, karena hal tersebut tidak akan menghapus kekejaman yang dilakukan di rezim-rezim sebelumnya. Dan mereka sayangnya tidak menjelaskan solusi apa yang ditawarkan. Mereka hanya menjelaskan tentang teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan mereka tidak menjelaskan usaha dan untuk bentuk apa. Mereka tidak menjelaskan bentuk yang jelas sebagai solusi, karena kompensasi bukan kewajiban dari rezim di masa lalu, bukan kompensasi. Mereka kewajiban karena mereka telah melakukan hal-hal yang keji dan kejaman di masa lalu. Bahkan permintaan maaf pun juga merupakan kewajiban. Jadi seorang korban di masa lalu memang sepantasnya mendapatkan
kompensasi karena bukan kewajiban, namun kekejaman dan juga kejahatan mereka di masa lalu tetaplah ada dan tidak akan pernah bisa dihapuskan, saudara-saudara. Sekali lagi, tekankan bahwa kompensasi itu adalah kewajiban tanpa pengambilan dan penghapusan. Ingat, kompensasi merupakan kewajiban, bukan sebuah bentuk menghapuskan. Dan izinkan saya untuk merangkum pembicara pertama hingga pembicara ketiga dari tim pemerintah. Pembicara pertama, tim pemerintah sudah menjelaskan limitasi yang jelas bahwa kami dari tim pemerintah membahas kompensasi dalam berbentuk uang, karena uang bukan termasuk dari kompensasi. Dan juga kami dari tim pembicara kedua, pembicara ketiga dari tim pemerintah sudah menjelaskan argumen-argumen yang logis dan lebih masuk akal karena mewakili atas nama hak asasi manusia, bukan sebatas teori saja. Dan nampaknya tim oposisi hanya menggunakan teori dalam kekejaman rezim tanpa menjelaskan contoh konkret dan nyata atas kejaman, dan sayangnya tidak memberikan solusi atas mosi yang diperdebatkan pada hari ini. Kami ikhlaslah mewakili luka-luka korban dari belahan dunia manapun menolak keras atas pemberian kompensasi berbentuk uang sebagai pengganti atas kekejaman rezim di masa lalu. Dan kami sangat setuju atas mosi yang sedang diperdebatkan. Dan kami dengan bangga dan dengan yakin bahwa kami tim pemerintah menunggui perdebatan pada hari ini. Terima kasih. Dengan itu perdebatan hari ini ditutup. Teman-teman pendebat boleh tunggu di luar selagi aku membuat keputusan. Ini habis itu aku bakal langsung umumkan. Shit, man. It's okay. Oke. Udah tak? Ya. Kok gerombol gitu sih? Oke, hai semua. Kok lupa ada yang nungguin, gue yang canggung ya? Oke. So thank you for the debate. This is Juragan. That was one of the more fun debates I've had
in a while, jadi kayak pembicaranya semuanya fun and I thought semua ngomongin materi yang sangat relevan dan sangat collaborative. Mungkin kalau gue harus ngerangkum debatnya dengan satu kata ya, lo punya uang, lo punya kuasa. Basically that was the whole debate in my eyes gitu. And yeah, all the teams did great. Jadi whatever the result is, you guys should be proud. Okay, next. First, I'm gonna announce the winner, pemenangnya. Dan kedua, gue akan announce pembicara-pembicara terbaik. Oke, jadi pemenangnya dengan clear to slim margin, I give it to Komafil with the score 267. Ingat marginnya slim, jadi it was only kayak 1 atau 2 penjelasan yang kurang, and yeah, everyone should be proud of what they have achieved today. Okay, next I'm gonna announce the best speakers of this round. Congrats to Shelby and Wildan for 77 and either of their speeches. Okay, semuanya, thank you for today, thank you for the very fun debate, and yeah, I hope you guys continue debating. Ada yang dua ya? Tiga. Ada yang udah Selamat sebelum di yang susah bro. Terima kasih kepada semua yang telah bergabung dalam babak final debat bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Fadel yang telah menilai debat untuk babak final hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk para kontingen yang telah menyelesaikan lomba debat dengan sangat baik. Kami sangat mengapresiasi kerja keras para peserta untuk menyiapkan lomba debat bahasa Indonesia kali ini. Terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan perlombaan debat pada kali ini. Sekali lagi, selamat kepada Komafil sebagai pemenang lomba debat bahasa Indonesia beserta Ika Slav sebagai runner-up lomba debat bahasa Indonesia OIM FIB 2023. Kami harap perlombaan kali ini dapat memberikan pengalaman sekaligus mengembangkan potensi teman-teman semua. Demikian kami tutup perlombaan debat bahasa Indonesia OIM FIB 2023. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Silakan meninggalkan ruangan. Terakhir, sesi foto dulu.